Saya mendapat satu pesan dari Roh Kudus yang akan menjadi titik kemenangan banyak orang, tapi ironis. Karena orang kalau menang itu kan harus garang. Tapi Tuhan ajari kita lemah lembut. Karena kelembutan itu justru yang akan menguasai bumi. Bukankah ada ayatnya? Barang siapa yang lemah lembut, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan menguasai dunia. Cara Tuhan memang bukan cara kita, jalan Tuhan bukan jalan kita. Saya kasih judul, tuliskan temanya, jangan keras hati. Selain Tuhan ingin kita semuanya berbahagia, kalau kita itu hatinya lemah lembut kepada Tuhan dan kepada sesama itu malah panjang umur kita, malah awet muda daripada emosi terus dan marah-marah. Orang kasar itu tidak akan pernah jadi besar dan Tuhan tidak ada dalam hidupnya. Hari ini kita diajari untuk punya hati seperti Yesus, aku lemah lembut dan rendah hati. Kita buka kitab Keluaran pasal yang keempat ayat 18-23. Saya ingin lewat cerita ini menggambarkan hati Tuhan. Saya bacakan. Lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya, izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup. Yitro berkata kepada Musa, pergilah dengan selamat. Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati. Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya laki-laki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir, dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan dalam tanganmu, kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku, tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Ini cerita tentang bagaimana Musa kembali ke Mesir untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi ada banyak pewahyuan di dalam setiap ayat-ayat yang barusan kita bacakan. Kita lihat ayat 18 lagi, lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro, serta berkata kepadanya, izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir. Musa minta izin dulu. Karena dia bekerja pada mertuanya, Yitro adalah pemimpinnya. Who is your present leader? Siapakah pemimpin yang Tuhan tempatkan di atasmu, baik di tempat kerja maupun di dalam gereja dan juga di dalam keluarga. Hai istri, tunduklah kepada suami. Dan kalau kita bekerja pada seseorang, maka kita juga diajarkan oleh firman untuk patuh kepada majikan kita. Bukan hanya saat mereka melihat kita, tapi juga ketika mereka tidak melihat kita. Apapun yang kita lakukan, lakukan untuk Tuhan karena kita semua punya satu majikan di atas sana. Tuhan di atas segala Tuhan, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Siapa pemimpinmu hari ini? Kalau orang anak-anak yang masih tinggal sama papa mamanya, maka orang tuanya. Di dalam gereja, siapa gembalamu? Siapa pemimpin rohanimu? Siapa ketua CG atau CG leadernya? Orang yang lemah lembut hatinya, yang hatinya tidak keras akan mudah dibentuk. Dan orang yang lemah lembut akan mudah tunduk. Tunduk itu bukan yes man. Tapi tunduk itu belajar untuk submit well, belajar untuk menundukkan diri dengan cara yang baik dan benar. Belajar taat juga. Level terendah ya, namanya patuh itu adalah mentaati instruksi. Kalau itu aja kita struggle, kalau itu aja kita bergumul terus, tidak pernah lulus. Diberitahu A, kita lakukan B. Diberitahu B, kita nggak mau. Padahal A dan B yang diperintahkan atau yang diinstruksikan itu hal-hal yang baik dan benar sesuai dengan job deskripsi kita. Itu bukan sesuatu yang melanggar firman. Kalau melanggar firman ya jangan. Tapi kalau itu bukan sesuatu yang sifatnya
boleh atau jangan dalam firman Tuhan, tapi itu suatu kebijakan, diberitahukan kamu begini ya, ayo kamu kerjakan PR-mu, misalnya sama guru, mahasiswa atau pelajar itu, lalu nggak mau, lalu habis itu nyontek segalanya. Instruksi diberi, yang namanya orang lemah lembut itu belajar menundukkan diri. Penundukan diri yang paling rendah levelnya adalah patuh pada instruksi. Kalau itu aja kita nggak bisa, gimana kita bisa belajar peka, gimana kita bisa mengembangkan talenta. Musa tanya sama Yitro, padahal dulu dia adalah pangeran. Dia dulu adalah putra mahkota. Dia akan menduduki tahta Firaun, tapi sekarang dia kerja pada seorang gembala. Yitro itu pekerjaannya adalah gembala, bukan gembala sidang, gembala peternakan. Yang mana bagi orang-orang Mesir, pekerjaan itu pekerjaan yang najis, pekerjaan itu pekerjaan yang hina, itu untuk orang-orang kelas bawah. Musa itu kan didikan Mesir, dia pangeran ya kan, dia dibesarkan oleh putri Firaun sendiri. Jadi Musa dari kecil sudah didoktrin bahwa semua gembala-gembala itu, mereka itu orang-orang rendahan. Jangankan nurut sama mereka, jangankan patuh sama mereka, dilihat aja nggak sudi. Sekarang dia bekerja di bawah Yitro, how humble can he be? Betapa rendah hati Tuhan telah membentuk hati hambanya. Dibentuk 40 tahun di padang gurun Midian sebelum dia bisa menjadi seorang pembebas Israel. Tunduk pada orang-orang yang dulu dia hina, yang dia anggap rendah. Dan dia tahu sekarang bahwa Yitro adalah pemimpinnya. Makanya dia sebelum pergi ke Mesir, dia minta izin, minta restu dulu. Izinkan kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir. Itu adalah salah satu manifestasi orang yang lembut hati. Orang yang lembut itu mudah tunduk. Orang yang menundukkan diri itu mudah patuh. Bukan yes man sekali lagi. Bukan orang yang lemah. Lemah lembut bukan kelemahan. Lemah lembut itu kekuatan. Bahkan di ayat firman Tuhan di Perjanjian Baru, di Injil dikatakan di Matius 5, berbahagialah orang yang lemah lembut, sebab mereka akan memiliki bumi. Ada berkat tersendiri untuk orang yang lembut hati. Karena Tuhan pasti akan promosikan. Tidak mungkin dia bisa lama-lama di titik rendah. Izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir. Untuk melihat apakah mereka masih hidup. Yitro berkata kepada Musa, pergilah dengan selamat. Dan baru setelah itu Musa berangkat. Ayat 19. Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian. Coba perhatikan firman Tuhan ya. Tuhan ngomong apa ini ya. Kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati. Ayat 19 ini saya bisa melihat kemurahan Tuhan. Tuhan itu berkali-kali ngalah sama Musa, dan Tuhan itu sangat-sangat empati dengan kelemahan kita. Nggak ada di antara kita yang imannya sempurna. Percayalah, Tuhan itu nggak mengagumi siapa-siapa. Pahlawan-pahlawan iman pun dalam Alkitab pun mereka adalah orang-orang yang penuh dengan kelemahan. Tahu nggak Tuhan itu sering ngalah sama kita. Ini ayat adalah firman Tuhan pada Musa, dan firman ini adalah firman mengalah. Ini adalah firman dari Allah yang mengalah. Dia tahu bahwa Musa belum banget beriman sama Tuhan. Musa itu belum dewasa rohani. Musa itu belum punya rasa aman yang lebih di dalam Tuhan. Jadi Tuhan firman-Nya itu begini, coba bayangin. Tuhan itu seperti seolah-olah turunkan ekspektasi. Tuhan itu seperti turun gunung. Seperti Tuhan itu membungkuk. Kalau kita seperti mau gendong anak atau menyuapinya, kita justru merendah. Ya kan? Dan kita berusaha untuk berada di eye level atau di level mata dengan anak kecil itu, atau mungkin kita jongkok sekalian. Tuhan tuh begitu sama Musa. Dia merendah untuk jemput Musa di levelnya yang rendah. Adapun Tuhan sudah berfirman pada Musa di Midian, dengarkan firman-Nya. Kembalilah ke Mesir. Tuhan bukan berkata begini, don't worry, aku akan bela kamu. Nanti Firaun mau membunuhmu. Dan dia akan mengeraskan hati. Aku berkuasa, aku sanggup melakukan segala perkara. Aku Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah. Kalau manusia kan pasti kepinginnya flexing kan. Lu nggak tahu gua siapa, kamu nggak tahu aku siapa ya. Kamu tahu nggak aku punya koneksi, kamu tahu nggak aku itu berkuasa, kamu tahu nggak semua orang takut sama aku. Sebut aja nama aku, mereka semua gemetar. Apapun yang kau mau pasti dikasih.
Tuhan tahu bahwa Musa berada di level titik ini. Sedangkan Tuhan itu di level titik mulia. Tapi Tuhan merendah, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati. Ini kan anestesi, ini kan obat bius, ini kan seperti dikasih supaya nanti dia tidak kesakitan. Musa, Tuhan mencoba menghibur hati Musa. If you haven't trusted me, kalau kamu belum percaya sama saya, dan kamu jangan terlalu takut ya, jangan terlalu khawatir. Orang-orang yang ingin mencabut nyawamu itu sudah mati kok, kamu aman. Tuhan tahu bahwa Musa belum total aman sama Tuhan. Tapi Musa masih cari aman, dia baru merasa aman kalau musuhnya sudah tidak ada. Jadi Tuhan tiadakan musuhnya, Tuhan itu ngalah. Dan Tuhan berkata, hei, semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati. Ayo tersenyum, jangan cemberut melulu. Seringkali Tuhan itu kasih kita firman yang mengalah. Sadarkah Anda, Tuhan itu jemput kita yang seringkali terbelakang dalam iman. Tuhan tidak hakimi kita, maki-maki kita, hina. Tapi Tuhan mencoba mengerti di mana kita berada dan dia pakai bahasa yang kita mengerti dan dia jemput kita dari baris yang paling belakang dan membawa kita ke depan bersama dengan Tuhan. Tuhan yang mengalah itulah namanya kasih karunia. Ini firman adalah kasih karunia. Tuhan bilang sama Musa di Midian, go back to Egypt, pergilah kembali ke Mesir. Orang-orang yang ingin mencabut nyawamu itu sudah mati, nak. Tahukah ada beberapa firman dalam hidup kita itu seharusnya tidak bunyinya begitu. Tapi karena kelemahan iman kita bunyinya demikian. Bukan Tuhan kompromi, tapi dia mengalah. Paham ya, kompromi itu prinsip. Tidak pernah Tuhan akan mengkompromikan firman. Mengalah itu artinya Tuhan memimpin kita step by step. Waktu kita masih baby, baru belajar merangkak, batita, bayi 3 tahun. Tuhan itu yang ajari kita berjalan. Ayo jalan, ayo jalan. Tuhan tidak pernah marah ketika kita jatuh saat kita mencoba berjalan. Tuhan bilang, kamu jangan takut. Aku telah singkirkan semua yang hendak mencabut nyawamu. Now you're ready to go back. Kamu sekarang siap untuk kembali. Jangan merasa kalau setiap kali kita buka firman itu Tuhan itu kutuk-kutuki kita. Jangan terus merasa kalau kita doa itu Tuhan marah-marah dan murka. Tuhan itu selalu ingin menolongmu. Tahukah kenapa kita harus lembut hati sama sesama kita? Karena Tuhan itu lembut sama kita. Mau tahu kenapa kita nggak boleh terlalu keras pada diri sendiri? Karena Tuhan belum finish sama kita. Jangan menghukum orang yang masih belajar, yaitu dirimu sendiri. Kenapa kita harus belajar lembut pada diri kita sendiri? Meskipun kita harus punya disiplin yang tinggi, tetapi jangan menjatuhkan dirimu. Jangan melukai dirimu. Jangan gores-gores tanganmu. Jangan pakai barang-barang terlarang untuk menghancurkan tubuhmu. Dan juga jangan berbuat yang bodoh seperti bunuh diri atau mencoba mengakhiri nyawa. Jangan mengutuki diri sendiri, menghukum diri sendiri. Tidak bisa move on dari kegagalannya. Kalau sudah minta ampun sama Tuhan, percayalah Tuhan memberimu kesempatan lagi. Ayo sekarang mata tertuju ke Kristus, lihat ke depan. Jangan melulu menoleh ke belakang dan lihat dalam dirimu, lalu kecewa lagi. Kenapa kita perlu bisa lemah lembut pada diri sendiri? Karena Tuhan lembut kepadamu. Dari ayat yang 19, semoga Anda bisa melihat seperti yang saya lihat. Tuhan kita adalah Allah yang sering mengalah. Terlalu sering malahan. Dia lebih sering mengalahnya daripada menuntut kita. Ayat 20, kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai. Musa mengajak keluarganya masuk dalam panggilannya. Musa nggak pernah sendirian, jadi ini bisa jadi teladan buat kita. Kalau kita dipanggil sama Tuhan itu, kita harus inklusif, jangan eksklusif, atau kita melibatkan. Jangan menyingkirkan orang. Apalagi keluargamu, rumah tanggamu. Ajak mereka. Kalau kita ikut Yesus, kita juga injili mereka supaya mereka ikut Yesus. Kita sudah dibaptis, kita juga dorong yang lainnya. Siapa-siapa anggota keluarga kita yang belum dibaptis. Kalau kita sudah kepenuhan Roh Kudus, doakan supaya suatu hari mereka pun terima curahan. Musa mengajak istri dan anak-anaknya laki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai. Dia mau kemana sih?
Dia kembali ke tanah Mesir. Dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. As for me and my house, aku dan keluargaku, kami akan melayani Tuhan. Tapi ayat 20 saya mau Anda lihat dari kacamata sudut pandang kelemah lembutan. Jangan keras hati kan? Coba lihat ya, Musa itu ngajak istri anaknya untuk pulang ke Mesir, tapi dia menaikkan mereka ke atas keledai. Belajarlah sabar dengan keluarga sendiri. Jangan bentak-bentak, perintah-perintah, jangan keras atau kasar. Kasih mereka kesempatan untuk bertumbuh. Beri mereka ruang untuk bisa mengerti dulu. Ya, tidak perlu menunggu approval mereka sebelum Anda ikut Tuhan. Ikut Tuhan itu adalah urusan pribadimu. Tapi doakan supaya mereka segera mengejar ketinggalan mereka. Kalau Anda sudah melayani Tuhan, mereka belum, doakan supaya mereka segera menyusul. Musa itu ajak istri dan anak. Tapi anak dan istri ditaruh di atas keledai. Dia tidak demanding dengan keluarganya sendiri. Dia tidak menuntut keluarganya. Tapi dia dorong mereka. Untuk naik ke keledai kan perlu didorong. Be patient with your family members. Belajar untuk sabar sama anggota keluarga sendiri. Ya. Termasuk mungkin orang tua yang belum kenal Tuhan, yang sampai sekarang masih terus mencibir imanmu. Jangan kepahitan. Sabar. Orang sabar enggak akan kepahitan. Orang sabar dan lemah lembut, orang yang tidak keras maupun kasar, bisa berdoa seperti Yesus berdoa di atas kayu salib. Ampuni mereka Tuhan sebab mereka tidak menyadari apa yang mereka lakukan. Ampuni sebab mereka tidak tahu apa yang mereka katakan. Forgive them Lord. Belajar sabar sama orang-orang di sekitar. Bukan hanya keluargamu, tapi orang-orang di sekelilingmu. Sabar itu bukan berarti nggak ada target. Sabar itu bukan berarti nggak ada konsekuensi, nggak ada disiplin. Sabar itu bukan berarti kita menerima aja apa adanya, tidak perlu berubah. No. Ya, ada keseimbangan, ada hikmat untuk membedakan. Sabar, orang sabar itu bukan berarti tidak punya standar. Tapi dia tahu bagaimana menginspirasi orang untuk maju. Menginspirasi bukan mengintimidasi. Orang sabar bisa nggak merasa upset atau bisa nggak marah? Bisa, tapi dalam marahnya dia nggak akan berdosa. Dia akan pilih kalimat dan kata-kata. Dan dia tahu goalnya. Kalau dia tidak puas dengan sesuatu, dia tahu bagaimana membawa orang ke situ. Musa ini mengajak istri dan anak. Tapi sangat gentleman dia menaikkan mereka ke atas keledai. Saya ingin Anda untuk mengerti poin ini, poin yang indah dan dahsyat ini. Agar kita jangan keras kepada keluarga sendiri, kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada orang tua, kepada saudara. Jangan keras deh, gak ada gunanya. Ayat 21 firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan dalam tanganmu kau perbuat di depan Firaun. Tapi aku akan mengeraskan hatinya. Hah? Nah berarti kan bukan salah Firaun kalau Tuhan yang mengeraskan hatinya. Kata aku mengeraskan hatinya itu artinya aku biarkan apa yang hatinya mau. Ini bukan berarti Tuhan keraskan hatinya lalu Tuhan hukum dia, kan gak adil ya kan. Artinya aku akan mengeraskan hatinya itu. Kalau dia gak mau lembutkan hatinya, aku gak bantu. Kalau dia memang mau keras gitu, ya sudah terserah dia. Jadi sebenarnya kalau sampai Tuhan itu didik kita dengan keras, seperti Yunus itu yang mau pergi ke arah berlawanan dari Niniwe, Tuhan kirim ikan besar untuk menelan dia. Ikan itu bukan hukuman, ikan itu justru kasih karunia. Tuhan itu kalau sampai hentikan kita dari jalan kita yang salah, Tuhan kalau perlu pecut kita, sesah kita, mana ada anak yang tidak disesak oleh ayahnya. Kalau anak itu bukan anak gampang, tapi anak beneran. Kalau Tuhan sampai didik kita, disiplin kita, meskipun kita nggak suka, bersyukurlah, berarti Tuhan tidak mengeraskan hatimu. Alias Tuhan itu akan menghalangi hati yang keras itu supaya jangan sampai terlambat. Kalau sampai Tuhan berbuat sesuatu, dia merintangimu,
hati kita tuh keras sekali, sudah membatu, lalu tiba-tiba Tuhan utus siapa datang dalam hidupmu untuk melembutkan, untuk berbicara dalam hidupmu. Atau bahkan kalau perlu, Tuhan kasih kita sebuah tanda kutip hukuman. Bukan karena dia benci, tapi karena dia cinta. Kalau anak sebelum mencelakakan diri, lalu di stop sama papanya, itu kasih namanya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya tough love. Kasih yang keras. Tapi kalau kita itu mau apa sama Tuhan dibiarkan. Aku mau balas dendam, Tuhan beritahu kalau kamu mau begitu ya terserah lu. Atau kalau kita itu mau mencuri, atau kalau kita mau berzina, seolah-olah malaikat diam semua, tidak ada yang mencoba stop Anda, tidak ada yang mencoba menghentikan langkah kaki Anda yang salah. Lalu kalau kita mau berbuat sesuatu yang buruk, lalu tiba-tiba teman gereja tegur kita, janganlah, kamu jangan begitu, itu niatnya nggak baik. Keluarga kita, suami istri juga bisa kan, tidak seperti Ananias dan Safira menjadi rekan kejahatan, tapi menjadi rekan kebenaran seperti Aquila dan Priscilla. Yang suaminya lagi emosi, istrinya bisa redakan, itu dari Tuhan. Atau sebaliknya, mungkin istrinya sekarang yang ngawur, suaminya berkata, kamu harus bijaksana. Itu Tuhan. Itu Tuhan. Atau anaknya, orang tuanya mau judi, anaknya bilang, jangan papa, jangan lagi. Itu Tuhan. Atau anaknya ini mau pakai narkoba, papa mamanya berkata, papa mamanya berdoa menangis di kamarnya untuk anaknya, lalu ketemu sama anaknya sekalipun gak didengar. Nah, kembali ke Tuhan, itu Tuhan. Kalau nggak ada gitu-gituan, berarti Tuhan mengeraskan hatimu, hai Firaun. Bukan salah Tuhan, itu pilihanmu, itu pilihan kita punya kehendak bebas sebagai manusia. Karena kita dicipta dalam gambar dan rupa Allah, berarti kita bisa memilih. Tapi kalau Tuhan diam saja, Tuhan tidak melakukan sesuatu, wis apapun juga terserah kamu mau begitu ya sudah. Tuhan serahkan pilihanmu kepadamu, ya sudah kamu maunya begitu. Itu berarti Tuhan tidak akan berbuat sesuatu. Kita tidak bisa protes, kok gitu Tuhan sama Firaun? Bukan, tapi kalau kita dihentikan, Tuhan coba mencegah kita. Itu sesuatu yang ekstra, itu namanya kasih karunia. Sekalipun Allah tidak mengalah, kita punya kehendak bebas, ya itu semuanya adalah pilihan kita. Jadi jangan sampai Tuhan itu suatu waktu Tuhan diam. Ya sudah kamu mau begitu. Bersyukurlah, berbahagialah. Masih ada orang yang memperingatkanmu. Masih ada Tuhan yang mempedulikan. Firaun, Tuhan udah keraskan hatinya. Oke, kamu mau begitu? Baik. Untung ya, tidak semua doa kita dikabulkan ya. Kalau semua doa kita diiyain sama Tuhan. Aku minta burung puyuh, minta daging. Oke, kamu mau begitu? Kirim. Angin timur berhembus, maka jutaan burung itu jatuh di tengah-tengah kemah Israel di padang gurun. Mereka makan sebelum ditelan, itu dagingnya udah keluar dari hidungnya saking serakanya. Lalu Tuhan berkata, baiklah, kamu bangsa penyembah berhala, bangsa pemberontak semuanya. Mereka mati, itu ribuan orang mati karena kena tulah. Kalau sampai Tuhan berikan semua keinginan hati kita, kita yang celaka. Kita yang celaka. Itu berarti Tuhan mengeraskan hati kita. Orang dunia berkata follow your heart kan? Saya tidak setuju. Follow your God, not your heart. Jangan ikuti hatimu. Ikuti Tuhanmu. Dan biarkan Tuhan bertata di hatimu sehingga hatimu tahu what to do, apa yang harus kau lakukan, yang mana kehendak Tuhan. Tapi aku akan mengeraskan hatinya. Jangan keras-kerasan sama Tuhan deh. Nggak ada gunanya ayat 22 dan 23. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku yang sulung. Ini kan keras-kerasan nih ceritanya, ini sudah mulai adu otot sama Tuhan, sudah mulai panco sama yang Maha Kuasa. Sebab itu aku berfirman kepadamu, ayat 23, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, kalimat terakhir ini ngeri, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Saya kasih 3 poin untuk kita ingat. Apa maksudnya jangan keras hati? Nomor 1, jangan keras hati, sebab Tuhan itu sering mengalah dengan kita. Kata kasih karunia atau grace bahasa Inggrisnya, kata kasih karunia itu artinya
Tuhan mengalah lagi. Kata kasih karunia itu artinya Tuhan selalu mengalah sama kita. Tuhan tuh sering banget mengalah dengan kita. Makanya kita itu udahlah jangan perhitungan sama yang Maha Kuasa. Sebab gimana pun juga hutang kita sama Tuhan lebih besar. 2, belajar sabar dengan anggota keluarga sendiri. Ini pesan yang saya dapatkan waktu saya berdoa untuk saat teduh malam hari ini. Roh Kudus beri instruksi untuk saya sampaikan ke Anda. Ini juga untuk saya, untuk kita semua. Belajarlah sabar dengan anggota keluarga sendiri. Be patient with them. Sebab Tuhan mau menyelamatkan mereka. Tuhan sanggup ubahkan. Dan suatu saat, suatu hari kelak, Anda dan sekeluarga Anda akan melayani Tuhan. Semua akan dipakai oleh Tuhan. 3. Ini peringatan kalau 3 nih. Keras-kerasan dengan Tuhan itu tahu nggak akhirnya apa? Berakhir maut. Nggak akan menang, udah. Kalau orang dunia pakai taruhan itu ya, selalu akan Tuhan yang akan menang. Nggak mungkin bisa kita kalahkan yang Maha Kuasa di atas sana. Itulah sebabnya keras-kerasan dengan Tuhan tidak ada gunanya. Karena sudah ada ayatnya, ayat ini sudah jadi takdir ilahi. Every knee shall bow, setiap lutut akan bertelut. Tiap lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Jadi mendingan saya berlutut sukarela, mengaku dengan sukacita. Daripada suatu hari lutut saya, kaki saya ditekuk sama malaikat. Dan lidah saya ditarik keluar untuk menyebut Yesus adalah Tuhan. Sebab itu akan terjadi karena ayat itu tidak akan keluar sia-sia. Ayat firman Tuhan satu persatu tak seiota pun tidak akan digenapi. Jadi ayat itu adalah takdir ilahi. Every knee shall bow, every tongue confess. Bayangkan nanti suatu hari di akhirat, dalam hukuman kekal, orang yang paling tough dalam sejarah dunia. Mau diktator manapun negara yang pernah hidup dulu, orang-orang yang paling berkuasa di belahan bumi tertentu akan menangis, merengek-rengek seperti seorang bayi minta ampun sama Tuhan. No one wins against God. Tidak ada yang menang. Karena itu lembut hati adalah cara terbaik untuk menghampiri tahta. Sebab pada orang seperti itu Tuhan kasih takdir lagi. Mereka akan memiliki bumi. Orang yang lemah lembut akan menang. Karena Tuhan